Warung makan Kak Oyo dengan menu favorit empal atau gepuk daging kerbau, soto ayam, bihun, gorengan, nasi dengan aneka lauk dan sambal khas. Tempat ini dikenal sebagai salah satu warung makan legendaris di Rangkas Bitung. Perjalanan saya dimulai dari pintu masuk stasiun Jurangmangu melalui akses pejalan kaki dari Universitas Pembangunan Jaya atau UPJ Bintaro, Tangerang Selatan. Dari sini saya akan naik KRL menuju Rangkas Bitung untuk berburu kuliner legendaris Kak Oyo. Selamat berjumpa kembali di perjalanan Barito. Ada di pintu belakang di bagian Barito mobil berstasiun akhir. Stasiun Rangkas Bitung, Rangkas Bitung Station. Begitu keluar dari pintu stasiun Rangkas Bitung, perjalanan kuliner belum benar-benar dimulai karena destinasi sudah ada di depan mata. Warung nasi Kak Oyo, kuliner legendaris yang telah menjadi favorit sejak era 1990-an. Berlokasi tak jauh dari pintu keluar stasiun. Ini dia warung Kak Oyo. Cukup berjalan kaki beberapa menit, Anda sudah bisa menikmati sajian khas seperti gepuk daging kerbau yang melegenda. Lokasinya yang sangat strategis membuat warung Kak Oyo menjadi pilihan wajib bagi siapapun yang baru tiba di Rangkas Bitung. Warung nasi Kak Oyo. Sebelum menikmati kuliner legendaris Kak Oyo, kami memutuskan untuk berkeliling terlebih dahulu. Karena waktu masih siang dan belum terasa lapar, ini adalah kesempatan yang pas untuk menikmati suasana Rangkas Bitung, melihat aktivitas masyarakat dan mengenal sudut-sudut kota yang menarik sebelum akhirnya kembali untuk mencicipi hidangan yang sudah melegenda. Piring nasi dengan gepuk daging legendaris, bihun gurih, dan sambal yang menambah selera. Perpaduan rasa gurih, manis, dan pedasnya benar-benar memanjakan lidah. Wajib dicoba kalau mampir ke Rangkas Bitung. Setelah menikmati nasi gepuk, kita menuju alun-alun Rangkas Bitung dengan Grab. Merupakan ruang terbuka publik yang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di Kabupaten Lebak, Banten. Lokasinya berada di pusat kota dan berdekatan dengan Masjid Agung Al-A'raf serta komplek pemerintahan Kabupaten Lebak. Rangkas Bitung adalah ibu kota Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang dikenal sebagai kota dengan sejarah, budaya, dan kuliner yang khas. Kota ini menjadi pintu gerbang menuju berbagai destinasi wisata di Lebak karena terhubung langsung dengan jalur KRL komuter lain dari Jakarta dan Tangerang Selatan.
Selain memiliki suasana kota yang nyaman, Rangkas Bitung juga menawarkan beragam daya tarik seperti alun-alun Rangkas Bitung, Museum Multatuli, serta kuliner legendaris seperti warung Kak Oyo yang terkenal dengan gepuk dagingnya. Kota ini juga memiliki nilai sejarah karena pernah menjadi tempat tinggal penulis Belanda Edward Douwes Dekker atau Multatuli saat bertugas sebagai asisten residen di Lebak. Rangkas Bitung menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati perpaduan wisata sejarah, kuliner, dan suasana kota yang tenang baik untuk perjalanan singkat maupun liburan akhir pekan. Di balik suasananya yang tenang, Rangkas Bitung juga lekat dengan kisah-kisah pendekar dan cerita mistis yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Menambah daya tarik kota ini bagi para pecinta sejarah dan budaya. Seolah setiap sudut kota menyimpan jejak masa lalu yang mengundang rasa penasaran, menjadikan perjalanan ke Rangkas Bitung bukan sekedar wisata, tetapi juga pengalaman yang penuh cerita. Terlepas dari berbagai cerita yang berkembang, Rangkas Bitung tetap menjadi kota yang ramah untuk dikunjungi, menyuguhkan perpaduan sejarah, budaya, kuliner, dan keindahan yang membuat siapapun ingin kembali. Lu buram kan? Oh, keren lo. Setelah puas berkeliling kota Rangkas Bitung dan menikmati kuliner legendaris Kak Oyo, tibalah saatnya mengakhiri perjalanan. Kami kembali menuju stasiun Rangkas Bitung untuk naik KRL pulang ke stasiun Jurangmangu, Bintaro, Tangerang Selatan. Meski perjalanan telah usai, pengalaman dan cita rasa kuliner khas Rangkas Bitung akan selalu menjadi kenangan yang layak untuk dinikmati. Dalam perjalanan pulang menuju stasiun Jurangmangu, kami menyempatkan transit di stasiun Parung Panjang. Setelah menunaikan sholat maghrib berjamaah, perjalanan dilanjutkan dengan menikmati kuliner khas di sekitar stasiun Parung Panjang. Momen singkat ini menjadi penutup yang manis sebelum kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Bintaro. Usai menunaikan sholat maghrib, kami menikmati kuliner di sekitar Parung Panjang, diantaranya semangkuk bakso Wonogiri yang hangat berpadu dengan segarnya es campur sebagai plus-plus dahaga. Setelah itu kami kembali naik KRL menuju stasiun Jurangmangu, Bintaro, Tangerang Selatan, menutup perjalanan hari ini dengan perut kenyang dan hati yang puas. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami hari ini, Bro and Sis. Sampai jumpa ya Bro and Sis di perjalanan berikutnya dengan destinasi dan kuliner menarik lainnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan video seru selanjutnya. Sampai jumpa dan salam hangat.